Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentang acara tadi, saya kok nggak mendengarkan jelas ya laporannya. Mungkin karena pengaruh masker yang pakai masker. Jadi intinya bahwa hampir semua laporan itu tidak ada yang 100% ya. Ada yang 10 hasil 6, ada yang hasil 2 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya teruskan dengan beberapa penjelasan, mungkin kita mulai dengan dialog dulu ya, biar kita semangat terus ya. Masih ingat ya hasilnya ya? Jadi kalau saya bilang akreditasi, yes. Paripurna 3 kali ya, tapi dengan semangat ya. Sekali aja tapi semangat ya. Saya akreditasi, yes. Paripurna, yes, yes, yes. Terima kasih. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, ada 2 di sini ya. Dia ada akreditasi, kemudian ada paripurna. Jadi akreditasi itu proses. Jadi kita berproses untuk mengharapkan bahwa nanti outcome-nya adalah kita lulus paripurna. Itu intinya di situ. Ya. Nah, supaya lulus paripurna itu kan. Jadi saya yakin Bapak Ibu bahwa insya Allah kita akan lulus paripurna. Kenapa saya berani mengatakan yakin? Karena di rumah sakit kita ini kita patut bersyukur bahwa kita mendapat dukungan. Ya. Yang pertama dukungan dari pemilik atau representasi pemilik, kemudian dari direksi, ada di sana direktur dan pimpinan rumah sakit, para wadir. Kemudian kita juga didukung oleh fasilitas rumah sakit, itu sarana kita yang lumayan untuk memadai, dan ada beberapa rujukan juga Bapak Ibu. Dan yang tidak kalah pentingnya ini yang penting adalah semangat dari para staf dan karyawan teman-teman semua ya, yang luar biasa. Jadi kalau karyawan dan staf itu, kalau menurut saya ini adalah pejuang loh. Kalau kita coba buka-buka buku KBBI itu harus bahasa Indonesia, itu pejuang itu adalah orang yang berjuang. Nah, kalau orang yang berjuang untuk akreditasi, nah ya tidak berarti pejuang mutu. Dan kita akreditasikan untuk berjuang untuk meningkatkan mutu rumah sakit. Berarti Bapak Ibu sekalian itu termasuk adalah pejuang mutu Bapak Ibu. Jadi kita harus berbangga bahwa kita sebagai pejuang mutu. Jadi semua sivitas hospitalia, semua karya rumah sakit adalah pejuang mutu. Nah, bagaimana dengan surveyor? Nah, surveyor itu adalah pengawal mutu. Jadi kalau surveyor itu pengawal mutu, jadi dia sebagai mitra dan sahabat hati, bukan sebagai orang yang datang untuk marah-marah di sini atau menyalah-nyalahkan di sini, tidak. Tapi dia bisa mengoreksi kita, meluruskan kita kalau ini keliru, kalau ini salah. Jadi bukan untuk menyalahkan, sama sekali tidak boleh. Bukan datang ke sini marah-marah dan minta fasilitas dan sebagainya, tidak begitu. Jadi surveyor itu adalah mitra dan sahabat. Jadi kita adalah bersama-sama kerja berjuang, ya. Nah, jadi berarti kalau saya di sini, berarti saya berjuang dan saya juga pengalaman. Luar biasa. Oke sekalian, saya sempatkan kesempatan ini untuk sedikit menyinggung tentang hasil dari SA
self-assessment kita yang terakhir, khusus dari PKK 1 ya, nah, saya di PKK 1. Yang pertama, sebetulnya banyak ya, tapi yang saya ingat saja ya, sebenarnya saya beri catatan sedikit, saya baca catatan, kalau saya lupa saya buka catatan. Yang pertama itu tentang proses screening ya. Proses screening itu Bapak Ibu, itu sudah harus dimulai sejak pengkajian awal. Itu Bapak Ibu lihat di PP 1.1 pengkajian PP 1.2. Di sana bahwa proses screening itu sudah dimulai sejak pengkajian awal. Kemudian yang kedua, bahwa proses screening itu ada di proses cepat, bisa di ruang triase, bisa evaluasi visual dengan melihat atau dengan pengamatan, bukan di AKP 1. Nah, kemarin saya coba mengamati di rawat jalan, itu ternyata belum berjalan. Seharusnya proses screening itu sudah mulai dari pintu masuk rumah sakit. Waktu masuk rumah sakit sudah ada proses di situ. Itulah bisa dilakukan oleh security atau satpam kita. Apa yang bisa dilakukan? Dia bisa melakukan screening orang-orang atau pasien yang perlu bantuan. Misalnya siapa? Yang termasuk geriatri, orang-orang tua, apalagi orang tua itu jalan sendiri tidak diantar, itu dipotong di bawah petani itu dibantu. Yang kedua, screening jatuh proses atau screening proses jatuh. Yang misalnya pasiennya ada gangguan keseimbangan, vertigo, Parkinson, orang dengan obat-obatan, itu langsung di screening di situ. Kalau perlu ada list untuk screening ya. Jadi siapa itu harus bisa. Begitu ada pasien yang ada risiko jatuh, langsung dikasih taruh kita kuning di situ. Ya supaya dia bisa, oh ini orang risiko jatuh. Mungkin dibantu pakai perangkat atau kursi roda, ya bisa saja, ya seperti itu, ya. Atau misalnya screening tentang batuk itu kan risiko menular. Langsung dikasih masker kalau dia tidak pakai masker. Itu bisa dilakukan di pintu masuk, ya, itu bisa. Tapi ini belum berjalan, proses ini belum berjalan. Jadi kami mengharapkan ini bisa dilakukan ya sejak pintu masuk. Kemudian yang kedua, setelah proses screening, kita masuk ke rawat inap. Rawat inap itu mulai dari poligeriatri itu RKK SPK itu belum ada di bank data. Bank data itu kalau surveyor datang kan dia pengen tahu cuma yang TPA-nya yang bertugas di geriatri itu siapa, kompeten apa tidak. Nah, tunjukin RKK SPK. Kalau kita tidak punya bukti kopinya ya kita tunjukin di bank data, buka laptop, buka komputer. Ternyata saya suruh buka komputer tidak ada, ya, seperti itu ya. Kemudian kita pindah ke poligisi, poliana tentang stunting dan hosting itu tidak ada registrasinya, belum ada pendataannya, belum ada pencatat laporannya. Kemudian juga pembinaan untuk teman-teman SPA atau Paskes primer atau puskesmas itu belum ada datanya. Ini penting Pak, karena terkait dengan prognas ini sudah berjalan. Kemudian tidak lagi ke Poli KB itu PKBS itu masih minim alat bantu, leaflet, poster itu tidak ada yang. Tapi untuk ruangannya sudah mumpuni, sudah bagus, sudah cukup. Pindah lagi ke mana ini? Poli ini. Di sana kami coba mengamati, meski betul yang punya TKKI ya, TKK 1, ternyata masih banyak teman-teman yang
spill kit yang tidak lengkap, yang sudah terpakai, kemudian yang teman-teman yang mungkin perlu latihan lagi untuk bagaimana memanfaatkan spill kit itu. Kemudian juga kami di situ di poli itu ada menemukan aspar yang sudah pecah dan belum diganti, mungkin sudah terpakai atau bagaimana itu seharusnya tidak boleh ya, dengan sudah hilang. Kemudian masuk ke ruang di mana lagi ya? Masuk ke ruang UGD. UGD itu proses untuk kelengkapan rekam medis status untuk sebelum ditransfer pasien itu seharusnya sudah lengkap. Ada yang belum lengkap, kedua saya sudah ditransfer. Misalnya contoh ya, yang sederhana saja, sudah ada tanda tangan, tapi kok nggak ada namanya. Itu kecil tapi sangat terdianggap berkurang. Jadi nanya bisa berkurang dong. Cuman gara-gara seperti itu yang 10 jadi 5, ya ini kasihan. Jadi kalau bisa ini lengkap. Ya. Kemudian ruang di UGD itu ada yang namanya ruang triase, ada yang namanya ruang isolasi, ada yang namanya ruang observasi, ada yang namanya ruang tindakan, resusitasi. Ini harus standar Bapak Ibu. Di UGD kita ini ruang triasinya belum standar, ya, belum standar ya. Jadi mungkin perlu didiskusikan lagi. Kemudian seharusnya ada ruang transisi. Ruang transisi ini untuk pasien-pasien yang jika UGD itu penuh. Jadi kita punya alternatif, dikemanakan pasien ini, masa disuruh pulang. Jadi kita harus pindahkan dia ke ruang transisi. Jadi kita belum siap. Kemudian kita pindah ke ruangan. Ruangan ini secara umum saja ya. Secara umum ini kelengkapan kepatuhan, kelengkapan fungsian rekam medis ini masih kurang ya. Jadi mungkin saya perlu menghimbau teman-teman dari DPA, teman-teman dokter untuk mungkin lebih patuh mengisi status ya untuk pasien rekam medis, sehingga nanti pada akhirnya nanti ini tidak mau menyebabkan mengurangi nilai kita, karena penilaiannya itu sebetulnya yang paling utama itu adalah implementasinya. Kalau kita, ya saya yakin dokumen kita itu sudah, aku yakin 100% nilainya 10. Tapi ini bisa berubah Bapak Ibu. Jadi kalau saya ingin misalnya besok mau ke Blora, saya sudah daring itu data dokumen dari Blora itu saya sudah nilai 10. Tapi saya belum klik. Karena apa? Ini bisa berubah. Nah, pada saat luring 2 hari di Blora, itu nanti saya akan konfirmasi di lapangan. Misalnya seperti proses screening, apa betul ini di lapangan sudah dilakukan. Kalau ternyata tidak berbeda dengan dokumennya, ya saya beri nilai 5, jadi 10 gitu loh. Baru saya beri nilai 5, baru saya klik sudah 5. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati ini, hati-hati. Dokumen kita lengkap, tapi bisa mempengaruhi nilai. Kita sudah capek-capek bikin dokumen bagus-bagus, biaya tinggi, tapi implementasinya yang kurang. Nah ini juga kasihan Pak Direktur ini, sudah mikir susah-susah, tapi teman-teman nggak didukung oleh teman-teman. Jadi sekali lagi semangatnya ini, tadi yel-yelnya ini jangan sampai berkurang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai dari yel-yel tadi, terus kita bawa ke pada saat kita bekerja. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nanti ada sosialisasi dari mana ya? PKPU. Silakan monggo kalau ada yang mau maju. PKPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Polda PKPO sedikit mensosialisasikan
menjelaskan tentang PKPO, karena PKPO kalau misalkan disosialisasikan dalam satu waktu itu butuh waktu yang panjang sekali. Di sini saya akan mensosialisasikan standar 4 dan 4.1, yaitu tentang peresepan. PKPO sendiri adalah pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Jadi Pokja ini sekitar instalasi farmasi dan peresepan serta PPRA. Untuk 4 dan 4.1 tentang peresepan, di mana standar 4 itu adalah tentang rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat itu merupakan membandingkan pengobatan pasien sebelum dengan yang diterima di ruangan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi double terapi. Saya mohon kepada para apoteker untuk selalu patuh dalam pengisian rekonsiliasi obat. Dan saya mohon kepada kepala ruangan, apabila ada lembar rekonsiliasi obat yang belum diisi dan belum dilakukan oleh apoteker yang ada di ruangan, mohon untuk teman-teman apoteker bisa diingatkan untuk melaksanakan rekonsiliasi serta mendokumentasikan pada lembar rekonsiliasi obat. Yang kedua adalah persepan. Resep itu merupakan permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter spesialis kepada apoteker. Karena di rumah sakit kita masih menggunakan resep manual, belum rekam medis. Jadi mohon untuk penulisannya sesuai dengan peraturan. Mungkin Bapak Ibu perawat di ruangan masih ada yang dimintain dokter untuk menuliskan resep. Saya harap penulisan resepnya tetap sesuai dengan standar, di mana kelengkapan resep itu diantaranya adalah identitas pasien, nama obat, dosis, cara pemberian, rute pemberian, nama dan tanda tangan dokter. Di mana nama dan tanda tangan dokter itu nanti akan kita buatkan kebijakan dokter penulis resep. Di sana akan tertera nama dan sampel tanda tangan dokter yang berhak untuk menulis resep di rumah sakit kita. Kemudian untuk pencatatan penulisan di lembar resep, untuk nama obat ditulis nama obat generik untuk sediaan tunggal serta nama bentuk sediaan yang kandungannya tidak tunggal itu berdasarkan dari formularium rumah sakit. Kemudian jangan lupa menuliskan kekuatan sediaan, karena untuk obat itu kekuatan sediaannya tidak hanya satu. Misalkan cefadroxil 500 mg, kemudian cefadroxil 250 mg. Jadi apabila tidak dicantumkan kekuatan sediaan, nanti akan menyulitkan teman-teman instalasi farmasi untuk melakukan pelayanan. Kemudian untuk resep racikan, tolong dituliskan nama dan dosis atau kekuatan serta nomor dari obat yang akan diberikan. Jangan lupa perintah apakah itu diracik atau di kapsul. Kemudian untuk cairan infus disertakan pula tetesan. Misalkan Ringer-Lactat 20 ppm atau Ringer-Lactat 10 ppm. Mohon untuk dicantumkan juga dalam penulisan resep. Kemudian untuk Prorenata apabila diperlukan ditulis dosis maksimal yang akan diberikan, sehingga nanti akan memudahkan teman-teman instalasi farmasi untuk melakukan konseling kepada pasien. Obat ini diminum bila perlu sehari berapa kali maksimal, sehingga akan jelas di sana. Kemudian untuk obat citro, mohon diberi keterangan bahwa itu adalah obat citro. Serta obat-obat yang membutuhkan titrasi atau tapering dosis, mohon juga diberikan keterangan, sehingga nanti etiket itu untuk pasien akan jelas. Karena berdasarkan penelitian, medication error terbesar itu terjadi karena kesalahan dalam persepan.
Di antaranya resep yang tidak lengkap, kemudian tulisan yang tidak jelas, kesalahan bentuk sediaan, kesalahan dosis, kesalahan kekuatan, cara pemberian, dan aturan pakai. Mungkin saat ini untuk pertemuan kali ini cukup standar 4 dan 4.1. Kami mohon bantuan dan kerjasamanya agar kita semua bisa lulus paripurna. Kita yel-yel dulu sebagai penutup. Akreditasi? Yes. Paripurna? Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istiqomah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipenuhi dan dilaksanakan yang dilaksanakan. Saya kira ini cukup ya, kalian kita perlu pekerjaan. Oke? Siap. Gerak. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita aktivitas pagi ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diberikan kelancaran dan keselamatan. Berdoa dimulai. Selesai. Apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Kepada penerima apel. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Gerak, gerak. Komentari Bapak, di kalau orang kasih itu nasir. Oke. Biar